Komite 2 DPD RI melaksanakan rapat tripartit dengan Komisi 7 DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang energi baru dan energi terbarukan atau RUU EBET. Ya, terima kasih. Jadi mulai dari kemarin kami rapat tripartit antara DPR, DPD dan pemerintah dalam rangka membahas RUU tentang energi baru terbarukan. Dalam pembahasan ini Komite 2 DPD RI begitu luar biasa mengambil peran ya dalam pembahasan ini. Memang bukan tidak pernah tapi sangat jarang ya DPD dilibatkan dalam pembahasan RUU seperti ini. Dan Komite 2 sejak awal sudah terus berkomunikasi untuk terlibat dalam pembahasan tersebut, di mana Komite 2 mempunyai konsep-konsep pandangan tentang RUU ini. Memang ada sesuatu hal yang mengganjal bagi kami pada saat pembahasan awal. Ada dua bab yang harusnya bagi kami itu tidak perlu dilakukan oleh DPR, karena konsep dari DPD bahwa energi baru itu tidak dikenal dalam dunia luar. Itu yang kita bahas lebih banyak pada energi terbarukan, gitu. Tetapi konsep DPR dan pemerintah tetap memajukan, mengusulkan energi baru dan terbarukan dalam hal ini nuklir. Nah, kalau kita berpandangan bahwa energi baru itu nuklir, berarti ada teknologi kan begitu. Nah, sehingga pada posisi pembahasan bab 1 dan kedua itu kami tidak terlalu banyak berperan, karena memang dalam posisi itu kami menghapus semua menjadi konsep-konsep baik pemerintah maupun DPR gitu. Nah, pada posisi sekarang sudah mulai terlibat dalam aktif dan ada beberapa hal yang kita kemukakan soal masalah nuklir, ya kan gitu. Memang energi baru ada 4 poin yang difokus, yaitu nuklir, hidrogen, metanol, dan sumber energi lainnya. Nah, gitu. Itu 4 poin itu yang memang menjadi landasan daripada pembahasan ini. Yang ketiga adalah memang tolak ukur dari pembahasan energi baru terbarukan ini adalah bagaimana menciptakan energi bersih. Itu intinya, ya. Itu intinya, sehingga ya konsep kami memang sangat-sangat bukan tidak relevan, tetapi kita DPD terlalu tajam untuk mengatakan bahwa energi baru itu di dunia luar tidak dikenal, tapi energi terbarukan kan begitu. Bahkan ada konsep-konsep yang kami sampaikan soal masih ada lagi tentang teknologi batu bara yang seterusnya, yang memang ada transisi peta jalan energi, transisi energi dan peta jalan itu. Artinya masih ada kelonggaran bagi pelaku-pelaku energi fosil untuk terus berjalan. Nah, penjelasan pemerintah adalah untuk supaya menstabilkan energi dalam negeri, di mana banyak kontrak-kontrak yang sudah dilakukan sementara berjalan. Itu kira-kira transisi energi dan peta jalan, sehingga kami juga sangat menyetujui itu, karena memang masih berjalan yang sekarang ini, ya. Seperti China juga masih menggunakan energi fosil 80% kan begitu, sehingga kita juga sangat memahami kondisi ini. Itu kira-kira yang menjadi topik dan utama, dan kami terus selalu melihat kepentingan daerah. Nah, pada posisi DIN 2, 3, 4 ini akan ada bagaimana daerah dilibatkan ya untuk sebagai bilang katakanlah pertimbangan dalam mengeluarkan izin tersebut karena menyangkut lingkungan dan sebagainya. Potensi sumber daya alam yang ada di daerah ya? Ya, benar. Ya. Terima kasih banyak Pak. Di kesempatan yang sama, Komite 2 DPD RI turut menghadiri rapat tripartit Timja dengan Komisi 4 DPR RI dan pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, hari ini DPD mengikuti pembahasan rancangan undang-undang tentang KSDAHE yang dihadiri oleh Komite 2. Bersama kita di sini ada Bu Emma dan Bu Denti, saya Insyawati Ayus. Ada satu materi yang menjadi concern di 2 hari pembahasan ini adalah tentang kawasan buru
kawasan buru, di mana kawasan buru itu disepakati antara kita DPD RI, DPR RI dan pemerintah. Pemerintah di sini ada 2, KLHK dan KKP. Disepakati kawasan buru terletak di luar area KSA dan KPA, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ini tujuannya untuk memberikan keseimbangan ekosistem, di mana ada hewan yang harus dilindungi, hayati yang ada, kemudian populasi manusia. Tapi masih dalam tahap pembahasan, diikuti saja. Itu dari kami. Tim. Harapan kita, kawasan buru ini dapat disepakati dan disetujui dan di pemerintah daerah dapat diterapkan. Karena ini juga ada kecenderungan di beberapa daerah tidak seimbangnya ekosistem dari makhluk yang ada dengan manusia. Bisa ada kepunahan dan bisa juga menjadi hama. Ya, ikuti aja perkembangannya. Arya Pratomo, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.